Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan menjelaskan terkait mind map HIV dan AIDS. Yang pertama, dari definisi. Untuk definisi dari HIV atau Human Immunodeficiency Virus adalah virus yang menyerang sistem kekebalan tubuh yang selanjutnya melemahkan kemampuan tubuh melawan infeksi dan juga penyakit. Untuk AIDS atau AIDS-Acquired Immune Deficiency Syndrome adalah kondisi di mana HIV sudah pada tahap infeksi akhir. Untuk HIV dan AIDS, terdapat beberapa faktor resiko dan juga etiologi. Salah satunya adalah hubungan seksual dengan pasangannya berganti-ganti dan dengan yang terinfeksi HIV. Yang kedua adalah transfusi darah yang terinfeksi HIV. Yang ketiga, tertusuk jarum bekas penderita HIV. Dan yang terakhir adalah ibu hamil menderita HIV. Untuk selanjutnya, hubungan seksual dengan pasangan yang berganti-ganti dan dengan yang terinfeksi HIV dapat menyebabkan sperma terinfeksi masuk ke dalam tubuh pasangan lewat membran mukosa vagina, anus yang lecet, atau luka. Lalu, untuk transfusi darah yang terinfeksi HIV dapat menyebabkan virus masuk dalam peredaran darah dan invasi sel target herpes. Untuk tertusuk jarum bekas penderita HIV dapat menyebabkan virus masuk dalam tubuh lewat luka berdarah. Dan juga untuk ibu hamil menderita HIV juga dapat menyebabkan virus masuk dalam peredaran darah dan invasi sel target hospes. Nah, virus masuk ke dalam peredaran darah tersebut dapat menyebabkan T helper atau CD4 positif, makrofag, dan juga sel B. Terjadi perubahan pada struktural sel di atas akibat transkripsi RNA virus plus DNA sel sehingga terbentuknya provirus. Lalu dapat menyebabkan sel penjamu atau T helper, limfosit B, dan juga makrofag mengalami kelumpuhan. Setelah sel penjamu mengalami kelumpuhan, dapat menurunkan sistem kekebalan tubuh dan menjadikan infeksi oportunistik. Apabila sudah terjadi infeksi oportunistik, dapat menyebabkan masalah dari berbagai sistem pada tubuh. Yang pertama adalah sistem gastrointestinal. Apabila sudah terjadi masalah atau kerusakan pada sistem gastrointestinal, dapat menyebabkan virus HIV dan kuman Salmonella, Clostridium, dan juga Candida, dapat menginvasi mukosa saluran cerna, meningkatkan peristaltik yang akan menyebabkan diare, dan juga dapat menyebabkan resiko kekurangan volume cairan. Untuk NOC dan juga NIC dari risiko kekurangan volume cairan adalah untuk NOC-nya fluid balance, dapat mempertahankan intake dan juga output, vital sign dalam batas normal, dan tidak ada tanda dehidrasi. Untuk NIC-nya, label fluid management dengan mempertahankan catatan intake dan juga output, monitor vital sign per 15 menit sampai dengan 1 jam, pasang kateter, beri pengganti cairan. Untuk sistem integumen dapat menyebabkan herpes zoster dan juga herpes simplex. Lalu akan menyebabkan dermatitis dengan ditandai dengan ruam, difus, bersisik, kulit kering, mengelupas, dan akan menyebabkan psoriasis dan dapat diangkat masalah keperawatan, resiko kerusakan integritas kulit. Pada masalah keperawatan tersebut dapat diambil NOC dan juga NIC. Untuk yang pertama NOC dengan label integritas kulit, tidak ada luka pada kulit, mampu melindungi kulit dan juga mempertahankan kelembaban kulit, menunjukkan proses penyembuhan luka. Untuk NIC, dengan label pengawasan kulit, observasi kulit dan juga membran mukosa untuk kelembaban, monitor adanya luka atau infeksi, catat perubahan kulit. Selanjutnya, juga dapat menyebabkan masalah pada sistem reproduksi yang akan menyebabkan kandidiasis dan ulkus genital. Pada sistem respirasi, dapat menyebabkan mikrobakterium TB, lalu dapat menyebabkan masalah PCP atau pneumocystis dengan ditandai
demam, batuk non-produktif, dan nafas pendek. Untuk hal tersebut dapat diangkat masalah keperawatan, pola nafas tidak efektif. Untuk label NOC dan NIC, yang pertama untuk NOC status respirasi, frekuensi dan irama dalam batas normal, tidak ada suara nafas tambahan, tidak menggunakan otot bantu nafas tambahan. Untuk NIC, diambil label terapi oksigen dengan observasi sistem pernafasan, kolaborasi pemberian oksigen sesuai dengan kebutuhan. Lalu yang terakhir adalah masalah pada sistem neurologi yang dapat menyebabkan Cryptococcus meningitis Cryptococcus dengan ditandai perubahan status mental, kejang, kaku kuduk, kelemahan, dan juga pusing yang dapat diambil masalah keperawatan intoleransi aktivitas. Pada intoleransi aktivitas dapat diambil NOC dan juga NIC. Untuk yang pertama NOC, self-care ADLs, dengan berpartisipasi dalam aktivitas fisik tanpa disertai peningkatan vital sign, mampu melakukan aktivitas secara mandiri. Untuk NIC diambil label terapi aktivitas, yaitu kaji kemampuan pasien melakukan aktivitas, rencanakan aktivitas saat mempunyai energi yang cukup, dan juga evaluasi dan motivasi untuk meningkatkan aktivitas. Untuk HIV dan AIDS, dapat dilakukan pemeriksaan penunjang, yaitu yang pertama adalah hitung sel CD4. AIDS akan terjadi jika hitung sel CD4 di bawah 200 sel per milimeter kubik. Lalu pemeriksaan vital load atau HIV RNA. Jumlah RNA yang lebih dari 100.000 kopi per milimeter darah menandakan infeksi baru saja terjadi. Lalu, untuk pengobatan, sampai saat ini belum ada obat untuk menyembuhkan HIV, tetapi ada obat yang memperlambat perkembangan virus. Jenis obat ini disebut dengan antiretroviral atau ARV. Untuk jenis obat ARV antara lain etavirin, efavirenz, lamivudin, zidovudin, dan nevirapin. Itu tadi adalah penjelasan terkait mind map, HIV dan juga AIDS. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.